seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dengan tema Tubuh kita milik Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing ibarat ruang Maha Kudus untuk Roh Allah, yaitu Roh-Nya yang sudah kita terima dan yang tinggal dalam diri kita. Artinya tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita. Karena tubuh dan roh kita sudah menjadi milik Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, nama buku populer untuk perempuan adalah Tubuh Kita atau Diri Kita Sendiri. Digambarkan sendiri sebagai buku oleh dan untuk perempuan tentang kesehatan dan seksualitas, yang antara lain menyetujui aborsi dan seks bebas. Premisnya adalah bahwa perempuan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dengan tubuh mereka. Alkitab bertentangan dengan premis seperti itu bagi laki-laki dan perempuan di dalam Kristus. Kita tidak memiliki hak untuk melakukan apapun yang kita inginkan dengan tubuh kita. Kita adalah milik Tuhan, baik tubuh maupun roh kita. Kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Tidak ada pernyataan yang lebih jelas selain di dalam teks 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, ketika orang Kristen diberitahu tentang yang pertama. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Ditulis di tempat lain dari gereja pada umumnya, dan jangan juga menaruh berhala-berhala di dalam rumah Allah. Kitalah rumah Allah itu, karena Dia hidup di tengah kita. Seperti yang Allah katakan, Aku akan hidup bersama mereka dan berjalan bersama mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 16. Diterapkan dalam teks kita ke tubuh kita secara pribadi sebagai motivasi untuk hidup kudus, untuk menghindari imoralitas seksual. Fakta berdiamnya Roh Kudus seharusnya mempengaruhi cara kita menggunakan tubuh kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita dijanjikan kepada mereka yang percaya, bertobat dan dibaptis. Jawab Petrus, hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Karena janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak kalian, bahkan bagi orang-orang di tempat yang jauh, yaitu semua yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39.
diterima oleh mereka yang menaati Allah. Kami diutus untuk bersaksi tentang semuanya itu, dan Roh Kudus yang sudah Allah berikan kepada kami, semua yang menaati Dia juga sedang bekerja untuk membuktikan bahwa kesaksian kami benar. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Sungguh-sungguh dari penebusan terakhir kita, Dia memberikan Roh Kudus ke dalam diri kita masing-masing sebagai cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Dan Roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. 2 Korintus 1 ayat 22. Berkat berdiamnya Roh seharusnya berdampak pada cara kita menggunakan tubuh kita. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak bebas menggunakan tubuh kita sesuka kita, teks kita juga mengatakan hal yang kedua, tubuh kita dibeli dengan harga yang mahal. Kita telah dibeli oleh Kristus, oleh darah Kristus, karena kita tahu bahwa Allah sudah membayar lunas tebusan untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Dia menebus kita bukan dengan barang-barang duniawi seperti emas atau perak, karena semua itu bisa rusak. Bayaran yang dipakai untuk membebaskan kita jauh lebih berharga, yaitu darah Kristus yang sudah dipersembahkan seperti kurban domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Baik tubuh dan jiwa, jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing ibarat ruang Maha Kudus untuk Roh Allah, yaitu Rohnya yang sudah kita terima dan yang tinggal dalam diri kita. Artinya tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita, karena tubuh dan roh kita sudah menjadi milik Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi kita juga mencari penebusan tubuh, yaitu kebangkitan tubuh. Bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan ini, tetapi juga kita yang sudah menerima Roh Allah. Namun Rohnya merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah, dengan yakin dan sukacita, kita menantikan saatnya Allah menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkatnya. Pada saat itu juga tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Roma 8 ayat 23. Tuhan membeli tubuh kita untuk masa sekarang dan masa depan. Kita bukan milik kita sendiri, seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Paulus dalam teks 1 Korintus 6 ayat 19c. Seperti yang ditekankan Paulus berulang kali di tempat lain, tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 7-8. Kristus mati untuk semua orang, supaya kita yang masih hidup tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Dia sudah menyerahkan dirinya sebagai kurban supaya kita dibersihkan dan dibebaskan dari segala kejahatan, agar kita menjadi umat-Nya yang khusus dan selalu rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Kita telah ditebus untuk menjadi umat khusus Tuhan, ditebus oleh darah Kristus. Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, seperti yang diungkapkan teks kita. Tubuh kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita sekarang telah menjadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 13-15. Untuk digunakan bagi Tuhan,
bukan untuk perbuatan amoralitas. Kalau tidak, kita menjadikan anggota Kristus sebagai seorang amoral. Sekarang menjadi alat kebenaran. Tidak ada lagi alat ketidakbenaran untuk berbuat dosa. Tidak ada lagi budak kenajisan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Jelas tubuh kita tidak digunakan untuk dosa atau diri sendiri. Untuk memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup, keputusan seperti itu merupakan persembahan yang suci dan yang menyenangkan Tuhan. Lalu Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kamu semua dimampukan supaya bisa mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Hidup penuh pengorbanan, hidup kudus, dan diterima oleh Tuhan. Menunjukkan bahwa kehendak Tuhan itu baik, dapat diterima, dan sempurna. Bahkan dengan cara kita mati. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh kebenaran seperti biasanya. Dengan begitu, Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya, baik kehidupan maupun kematian saya. Karena bagi saya, hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus, dan kalau saya mati, itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu hidup bersama Kristus. Filipi 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Membesarkan nama Tuhan dalam cara kita mati, misalnya dengan iman dan harapan. Mengetahui bahwa mati adalah keuntungan bagi orang Kristen. Jelaslah bahwa tubuh kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan, dunia ingin kita melihat tubuh kita seperti milik kita sendiri, dan tidak ada yang berhak memberitahu kita cara menggunakannya sebagai alat kesenangan untuk digunakan sesuka hati, sebagai sesuatu yang harus dibuang saat kematian. Tidak diperlukan lagi. Tuhan ingin kita melihat tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, sebagai milik Tuhan, dibeli dengan harga yang mahal, sebagai alat untuk memuliakan Dia, seperti yang akan ditebus ketika dibangkitkan dan diberikan kekekalan sebagai tubuh rohani untuk jiwa. Memang tubuh kita adalah hadiah dari Tuhan yang kita terima sebagai penata layan yang bijaksana. Apakah kita menggunakan tubuh kita dengan cara yang memuliakan Dia? Karena itu muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa segenap keberadaan diri kita, tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara baginya, maka ada hal yang menjadi kekekalan bagi kita, dan itu tidak akan Tuhan lupakan, sehingga Tuhan nanti akan mengganjarinya dengan reward ataupun dengan pahala di kekekalan sana ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan selamanya di surga. Kiranya selama kita di dunia kita boleh menyadari bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan tubuh kita, tetapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan dipakai sesuai dengan tujuan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat pengertian kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkan dan memaksimalkan segenap keberadaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap diri kita disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus selalu. Shalom.